Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dari sel, di mana sel ini adalah sel jenis prokariotik. Nah, struktur sel prokariotik, jadi yang membedakan dengan eukariotik, nanti akan saya bahas tersendiri untuk eukariotiknya. Pada sel prokariotik ini, ciri khasnya adalah DNA dari sel prokariotik itu dia tidak di dalam yang namanya nukleus. Jadi kalau boleh digambarkan secara mudah, jadi gini. Jadi pada sel prokariotik dia tidak memiliki nukleus. Jadi dia tidak memiliki nukleus pada prokariotik. Sedangkan pada sel eukariotik dia memiliki yang namanya nukleus. Nah, bagaimana dengan DNA-nya? DNA nanti akan terurai di bagian dalam sel tanpa adanya nukleus. Nah, pada gambar ini adalah gambar dari yang sebelah kiri adalah struktur dari sel prokariotik, yaitu bakteri. Secara umum, dia memiliki beberapa bagian, sedangkan yang sebelah kanan, ini adalah bakteri jenis dari Cyanobacterium diphtheria. Dia yang dilihat di bawah mikroskop TEM. Transmission Electron Microscope. Ini adalah jenis dari mikroskop elektron. Nah, pada sel prokariotik, yang membedakan, selain dari ada tidaknya nukleus yang pertama, pada bakteri dia akan memiliki yang namanya fimbria. Fimbria ini dia berlokasi seperti rambut-rambut ini. Jadi ini bedakan dengan yang namanya silia. Kalau silia dia memiliki ukuran yang lebih panjang, sedangkan fimbria memiliki ukuran yang lebih pendek. Nah, fimbria ini dia menyelimuti dari bagian sel dari bakteri. Kemudian yang kedua ada nukleoid. Nah, nukleoid ini itu adalah sebetulnya di dalam nukleoid ini terdapat yang namanya DNA. Jadi DNA itu nanti akan ada di dalam nukleoid. Nah, jadi di DNA itu ketika dia dipadatkan maka dia membentuk yang namanya nukleoid ini. Bedakan dengan yang namanya nukleus. Tapi sama-sama di dalamnya ada yang namanya DNA. Kemudian selain nukleoid juga ada yang namanya ribosom ini. Ribosom memiliki fungsi utama untuk sintesis protein atau pembentukan protein. Namanya adalah ribosom. Nah, ini ukurannya kecil, sedangkan nukleoid itu yang bagian tengah ini. Yang bentuknya tidak beraturan ini adalah nukleoid yang di dalamnya ada DNA tadi, deoksiribonukleat asid. Kemudian, pada ribosom ini, kalau diperbesar ini, bagian yang seperti titik-titik ini, jadi titik yang ada di dalam sel prokariotik itu adalah ribosom. Kalau diperbesar akan memiliki bentuk kurang lebih bentuknya seperti ini. Di mana ribosom itu memiliki dua bagian, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Nah, nanti akan saya jelaskan terperinci untuk yang namanya ribosom itu yang nanti digunakan untuk proses pembentukan protein. Itu pada masuk materi genetika nanti. Nah, berikutnya ada plasma membran. Plasma membran kalau pada gambar ini adalah bagian ini. Atau
istilahnya adalah membran sel atau membran plasma, sama saja. Nah, membran sel pasti dia digunakan untuk menutup lapisan paling luar yang digunakan melindungi bagian dalam dari selnya, supaya nanti antara lingkungan ekstrasel itu berarti di luar sel, dengan intrasel di dalam sel, itu bisa terpisah satu sama lain sehingga bakteri bisa hidup. Nah, tetapi di bakteri ada satu lagi struktur yang paling luar yang dinamakan dengan cell wall atau dinding sel. Ya, dinding sel ini adalah lapisan pelindung paling luar di mana pada bagian dinding sel ini melindungi bagian lebih dalam dan lebih kaku dibandingkan dengan membran sel. Sehingga pada bakteri itu dia memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi tidak beraturan bentuknya. Sehingga pada bakteri nanti kalau kita mempelajari lebih rinci, pada bakteri itu nanti akan ketemu yang namanya bakteri jenis Coccus, bakteri jenis kemudian Bacillus, dan satu lagi adalah jenis Vibrio. Untuk Vibrio ini lebih condong penyebutannya adalah Vibrio. Coccus itu dia bentuknya adalah bulat, jadi dia bakterinya bulat-bulat seperti ini. Bacillus itu dia strukturnya lonjong seperti ini, sedangkan Vibrio memiliki struktur bentuk seperti koma seperti ini. Ada juga di Vibrio itu dibagi lagi nanti ada yang namanya spiral, jadi bentuknya seperti ini, bentuk seperti per. Nah, setelah dinding sel ada yang namanya glikokalik. Glikokalik ini pada nomor 6 itu lebih condong penyebutannya di bagian glikokalik itu istilah yang sering digunakan adalah jenis kapsul. Jadi dia lapisan yang paling luar yang dinamakan dengan kapsul. Dan yang terakhir ada yang namanya flagella. Di mana pada flagella ini dia digunakan sebagai alat gerak kalau pada bakteri untuk berenang. Tapi beberapa tipe dari bakteri ada yang tidak memiliki flagella, ada yang memiliki flagella cuma satu, ada yang memiliki flagella lebih dari satu. Nah, kemudian di sini ada kromosom, ini belum saya jelaskan. Kromosom ini ada hubungannya dengan bagian yang namanya nukleoid ini. Karena nanti pada kromosom itu nanti berhubungan sama DNA. Jadi kromosom kalau kita buat struktur pada bakteri di dalam kromosom itu nanti ada yang namanya DNA. Sedangkan pada nukleoid itu adalah di dalam nukleoid itu ada yang namanya DNA. Nah, DNA ini, nukleoid ini bukan jadi bagian yang ada DNA-nya itu dinamakan dengan nukleoid, tetapi dia tidak ada yang namanya membran ini. Namanya adalah nukleoid. Nah, jadi itu dia penjelasan sedikit mengenai bagian-bagian dari sel dari prokariotik, terutama dari jenis bakteri. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.